Cek, tes. Oke, selamat datang di channel Baim dan Paula. Wait. Hold on, you're not Baim. Your voice sounds better than him. Setauku Paula juga nggak ngomong bahasa Inggris sih. Terus kamu siapa? Wait, who am I? Who are you? Ya udah ini suara aku nih. Ya udah nih. Ya mulai aja sayang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Seperti ini bosku. Untung pas sudah dekat hari keluarga mall udah buka. Ada banyak nih. Kita berdua lagi sama Paula. Sayangnya kayak Kiano kita belum berani ya sayangnya. Belum berani bawa. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Kamu kalau hari keluarga gini ingetnya apa? Ingetnya Tentang apa? Karena terkadang hari keluarga itu kita suka ngelupain padahal penting banget. Gimana caranya kita itu komunikasi, dengerin istri curhat. Keren ya? Aku tuh udah dengerin caranya. Hah? tinggal dipraktekin aja sih sebenarnya. Aku udah dengerin. Iya, tinggal praktek aja. Lo praktek udah? Tunggu tuh. Jadi dia itu ada tandanya sekarang. Jadi berjarak selalu 1 meter tuh. Nggak nyampe. Tapi lucu ya sayang. Nggak sayang apa dibelok ini ya? I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. Mau dibersihin terus. Sayang. Selalu dibersihin ya? Jangan dipegang ya. Berkah bro. Amin. Kita mau nonton tunjukan. Kenapa? Masih ngeri. Kan disemprot saya. Maaf. Oke. Jadi bosku, kita itu bela-belain untuk melihat ke sini. Kita mau tahu mall tuh sekarang gimana sih bentukannya. Ternyata jalan-jalan tuh pasti ada apa arahannya. Terus yang paling mencolok itu ketika masuk semua orang harus cuci kaki. Ada yang waru ya? Apa sih? Waro tuh apa sih? Jadi kubris. Jadi lebay. Supaya masuk video ya lebay. Oh iya. Oke, kembali. Jadi yang paling mencolok itu adalah tempat cuci tangannya. Eskalatornya udah ada tanda-tandanya. Dia jadi dipilok semuanya. Di sini juga bisa dilihat belum ada yang dibuka, banyak banget yang belum dibuka. Padahal ini udah berjalan sudah berapa hari ya? Seminggu kali ya? Seminggu kayaknya deh. Pelan-pelan dia, mudah-mudahan ekonomi Indonesia juga berjalan. Terus juga, tapi yang paling mempererat keluarga tuh ketika kita di rumah terus, bosku. Sayang, kenapa tiba-tiba kamu setuju aku tuh pengen pindah rumah? Cuma satu tujuan aku, bahagian istri. Jadi
memang semuanya itu demi keluarga. Iya. Nanti kita foto ya sama-sama sama Kiano sama ini bilang. Emang pengen foto, kita kan Iya. pengen foto keluarga. Mau ada Boleh foto deh keluarga. kita ajakin ini challenge kecil-kecilan ya buat temen-temen semua yang nonton nih. Iya. Nanti gaya-gaya lucu di foto keluarga kita keluarin Iya. ya. Nanti apa yang lucu kita kasih Iya. hadiah giveaway apa ya. Hadiahnya nanti saya pikirin apa, tapi ada, dan hadiah kalau dari kita mah bukan kaleng-kaleng. Kita lucu-lucuan karena untuk memperingati dan istilahnya mengingat ya hari keluarga itu penting, supaya semua orang juga bisa yang tadinya sibuk ngapa-ngapain ini tiba-tiba hari keluarga nih harus mengingatkan lagi kalau emang kita punya keluarga yang saling harus disayangi. and put away. Nih bosku, alasannya kenapa aku itu pengen pindah rumah, salah satunya adalah kan cita-citanya kan pengennya punya anak lebih dari satu, ya kan. Nah rumah yang kita tempatin sekarang, rumah kita itu tuh kayaknya rumah bujang, tau nggak? Rumah single. Jadi kamu kamarnya aja cuma Enggak satu lah. di sebelah. Iyalah. Satu Ada lagi. tiga di bawah. Satu di bawah editor, kayak bau-bau apek gitu mas sampai sekarang itu. Tapi kan enggak, oh iya bener juga. Ya kan? Kayak nempel-nempel di dinding itu berapa tahun mereka itu. Alasan lagi apa kamu beli rumah? Aku tuh kepengen itu servis areanya itu dari samping, ngerti nggak? Jadi gini, nggak perlu harus masuk lewat tengah gitu loh kan. Jadi rumah-rumah zaman sekarang kan kayak gitu tuh. Jadi servis area, jadi misal kamar mbak apa Kalau dapur kita di rumah itu ya itu kan tengah bolak-balik. Jadi kayak dulu tuh ya bosku, kita yang punya rumah nih, aku yang punya rumah di situ, tapi aku yang suruh pakai baju, suruh kamu tuh pakai baju yang sopan dikit. Rumah-rumah gue pakai baju juga ribet, nggak bisa bebas gitu loh, ngerti nggak sih? Terus udah gitu pengen kolam renang. sih. Lah kan ditanya, boleh dong? Kayak impian. Nah nih, aneh ya nih. Kenapa? Pertama waktu itu bilang, Bukan masalahnya kolam renang. nih ini cewek nih, asal bosku ngerti ya. Semua kita Kamu kalau salah cewek itu paham. salah, enggak. Bukan, kamu dengerin Sayang. dulu dong alasan aku apa? Dia bilang, sayang, nggak usah ada kolam renang bahaya buat ini Kian. Nantinya aku bilang gitu kan, kamu mah nggak Gila ya. denger. Gila ya, ini nggak bisa dibantah ini. Bukan, ini aku ini bilang. ini kejadian real loh. Loh Ini. iya, aku bilangnya Baru 2 bisa hari nggak? Iya, kemarin. aku bilang, hei dengerin dulu. Sekarang bilang harus ada kolam renang. Bingung aja nih gue. Enggak. Sih kemarin kayaknya gue yang mau ada kolam renang, dia yang jangan. Saya yang bahaya loh, kita masih ini. Iya kan dijagain. Ya tapi bahaya nanti aja kata Iya dia. bener kan, nanti aja, bukan berarti aku nggak mau. Bener kan? Jadi Aku bilang aku nggak mau nggak? Enggak kan? tapi kan Aku bilang bongkarnya susah, sayang, itu kan bicara lama. ya terserah, aku bilang nggak, nanti aja. Aku mau punya kolam renang, punya Iya, rumah sayang. cita-cita kolam renang. Cuman Terus gini loh. akhirnya tahu nggak, sampai kamu pengen punya kolam renang sekarang juga. Aku punya planning ke depan. Kianu mau aku lesin renang. Dia bisa renang langsung. Pokoknya semuanya itu bismillah, itu juga jangan terlalu parno. Jadi kan yang dibilang kemarin kan coaching juga bagus, afirmasi harus baik, walaupun harus hati-hati. Anak tuh sebenarnya kamu ada berapa? Gak sedikasinya. Sih. Jadi sekarang kalau ditanya sedikasinya aja. Sedikasinya aja. Sudah alhamdulillah, walaupun kita maunya 3 lebih ya. Cuma Tiga lebih. iyalah. Kamu sudah mau? Nah, banyak anak tuh banyak yang doain. Kamu tuh bener-bener kata-katanya tuh ini ya. Bukan, kamu bilang 3 anak lebih. Aku bilang 3 anak sih, emang aku pengennya 3. Gimana sih? Sedikasinya. Anaknya laki-lakinya berapa, perempuan berapa, ada nggak kepikiran dulu? Kalau Ini yang kan- kedua aku maunya sekarang cewek lah pasti. Kan mau ada cewek cowok, tapi misalkan sedikasinya juga laki-laki. Emang Cuman kalau pasti kayak mau gitu lah bisa cewek. di planning gitu ya? Apa? Bisa Gaya di- saya gayanya. Nah itu nanti aku tanyain nih ya, nanti kita mau ketemu sama orang, aku tanyain benar atau nggak gaya apa enggak. Siapa? Hah? Di masa di vlogin gayanya. Lo gaya kan banyak sayang, gaya cara bikin kopi. Gitu dong, harus positif. Dan sekarang kita mau makan dulu, bos. Let's go, kamu juga makan. Let's go. Climb the highest tree, fall down. Mama, I'm fine, don't worry. Oke,
Oke bosku, sekarang sesuai janji nih Pak. Jadi tadi makasih loh Pak udah datang ke sini sebelumnya. Sama-sama Mas Baim. Ini kita YouTube yang nomor 1 itu di sini Pak. Jadi Bapak ini apa? Enak itu. Juga dokter Iya. Oji, dokter Asto. Iya. Dokter Oji itu dokter apa? Dokter kebidanan. Iya, Jadi dalam kandungan. kandungan. Jadi kebetulan tadi kita ngobrol masalah apa? Posisi kalau mau punya anak. Oh, jadi ini jadi restoran Pak. Jadi saya obrolan ini aja, obrolan iseng-iseng. Santai, Ya. iseng. Alhamdulillah kan kita udah punya anak nih sekarang laki-laki. Iya. Terus nextnya kita mau perempuan. Iya. Nah, ngobrol kali jadi dokter. Ada cara-cara nggak supaya ini. Terus kata saya sama istri, mungkin kayaknya di rumah. Ini bukan jorok loh, ini tuh adalah ilmu. Loh, Iya, tapi ilmu. ini- Iya, betul. Iya, benar ya, Pak, ya? Betul. Jadi hanya gini benar. kan kadang-kadang ada mitos, ada fakta itu ya. Betul, iya, Pak. Kalau kadang-kadang kalau posisi gini gitu itu kan Iya. cenderung mitos. Betul. Oh. Tapi Oh, itu mitos. ya itu Bohong. cenderung mitos. Kalau teorinya secara biologis ini nggak porno ya, ini Iya. yang saya sampaikan Iya, iya. kedokteran ya. Iya. Jadi kan sperma itu di dalamnya ada unsur Y sama X lah, Y sama X ya. Nah kalau yang ketemu dengan telur itu X-nya itu jadinya perempuan. Tapi kalau yang ketemu itu Y-nya jadinya laki-laki kan itu. Nah setelah diteliti oleh para dokter ternyata sperma yang jenisnya itu nanti akan kalau membuahi telur itu jadinya laki-laki gitu. Itu ternyata sperma itu gesit sekali. Iya, benar. Ya, cepat gitu ya. Kalau ditaruh di bawah mikroskop tuh itu langsung geraknya lebih cepat lah. Nah, tapi sperma yang banyak gerak dan aktif itu dia itu nggak tahan Mati. lama, cepat mati ya. Iya. Cepat mati. Jadi kan sperma itu bisa tahan 2 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan mohon maaf ini kalau suami istri hubungan malam ini gitu. Sebetulnya sperma yang dikeluarkan dari suami masih bisa hidup 2 kali 24 jam, jadi masih bisa besok masih hidup. Tetapi yang banyak yang hidupnya yang agak lama adalah ya yang justru jenis yang akan jadi perempuan gitu. Nah, karena yang jenis mau jadi laki tadi kan terlalu banyak gerak, gesit itu cepat mati. Kalau sekarang kan teknologi udah canggih. Kalau misalkan Mas Baim pingin anak perempuan misalnya gitu ya, itu Mbak Paul kan dicek telurnya, ya dicek telurnya pakai USG. Nah, kemudian kalau dengan USG itu kelihatan diameter telurnya misalkan 16 mili. Nah itu berarti 2 hari lagi diameternya 18 mili. Nah kira-kira nanti pecahnya itu telurnya itu keluarnya diameternya udah antara 18 mili sampai 20 mili. Jadi kalau misalkan sekarang diameternya sudah mendekati 18 mili, terus sekarang disuntik, nanti 40 jam lagi telurnya sudah keluar. Nah, caranya begitu sehingga akhirnya biasanya kalau mau merencanakan anak perempuan ya dicek secara rutin telurnya, terus mendekati telurnya masa disuntik untuk memacu telur, terus dikasih jadwal hubungan seksnya ya kira-kira 40 jam lagi atau berapa jam lagi. Waktu itu dia juga bilang, kalau saya sih maunya tuh kalau saya tuh langsung ya Pak ya, langsung dong ini. Iya. Dan kalau dia Anak bilang, kedua. dia bilang tahan dulu. Nah, iya, tapi iya. ternyata Menurut kalau dokter misalkan gimana? belum Iya. tahu ini Pak Iya. Asto ini adalah pimpinan dari BKKBN yang salah satunya adalah keluarga berencana. Iya. Nah, kalau anak langsung itu sebenarnya boleh atau enggak Mas? Ya ini kami atas nama BKKBN ini terima kasih sama Mas Baim. Jadi karena apa dipromosikan bahwa memang BKKBN itu punya program berencana bagaimana kehamilan itu direncanakan dengan baik. Gitu. Kalau menurut ada WHO yang ketentuan yang ada itu kan menyusui 2 tahun. Ya setelah itu baru menyusui selesai terus boleh diprogramkan hamil. Jadi jarak antara kelahiran yang dulu sama kelahiran yang akan datang itu 24 bulan ditambah 9 bulan kan. 24 bulan berarti kan 33 bulan gitu. Nah, memang idealnya jarak antara kelahiran yang kemarin dengan kelahiran yang akan datang antara 33 bulan sampai 36 bulan lah. Iya, kira-kira begitu ya, jadi 3 tahun lah. Terus kalau misalnya Pak Dokter, asupan gizi itu kan penting banget kan? Iya, iya. Ibu hamil itu kalau misalnya kurang gizi bisa kayak terjadi antar stunting bayinya itu bisa gimana?
Iya, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi kan kalau Stunting itu yang pendek, kerdil gitu. Oh. Kerdil, anaknya kerdil, kemudian kalau kita normal juga bisa begitu. bisa. Kalau orang bapak ibunya normal, anaknya bisa stunting. Ya, kalau perhatian terhadap kehamilan yang kurang. Ada yang bapak ibunya normal pas hamil muda muntah terus dia tidak diasupan gizinya kurang itu. Padahal bayi itu dibentuk di rahim itu di bulan pertama. Jadi begitu misalkan dia tahu hamil telat sebulan itu sudah lengkap terbentuk ya, kepala, pundak, lutut, kaki semua terbentuk semua. Jadi kalau udah 3 bulan 4 bulan itu sudah jadi. Ya tinggal membesarkan saja gitu. 3 bulan sebelumnya sudah konsumsi asam folat untuk istri sama zinc untuk suami itu zinc ya ada vitamin yang mengandung zinc gitu. Terus mungkin mohon maaf kalau merokoknya dikurangi sedikit gitu. Saya berhenti, Pak. Oh, sudah bagus. Soalnya kita punya pengalaman pas kehamilan pertama tuh kita sempat keguguran. Ya kan, ya. Ini ya karena nah dari situ kan pasti dikasih tambahan apa penguat janin, Iya, ya iya, kan, ada terus kasih penguat. asam folat. Ya, asam Oh, folat, ternyata ya. fungsinya buat itu ya. Itu ya, jadi kalau misalkan ya sejak 3 bulan sebelumnya tadi sudah minum vitamin, Mas PM-nya minum vitamin, ada kalau DHA omega 3 itu ya, orang bilang ya ikan laut, kemudian yang mengandung vitamin A, mengandung lemak dari ikan, itu yang mencerdaskan otak ya. Kan stunting itu kan komplikasinya badannya tidak panjang, otaknya tidak berkembang gitu ya. Jadi anak itu protein hewani itu penting, mau dikasih ikan lah, mau dikasih telur lah. Ketahuannya tuh dari dalam kandungan udah ketahuan atau belum? Sebetulnya kalau kita USG itu bisa tahu kita. Jadi kita bisa tahu kalau kita panjangnya mencapai enggak. Kalau kan bayi lahir itu paling enggak ya panjangnya 47 cm itu udah minimal lah itu. Nanti kalau panjangnya 46 atau 45 ini nggak mencapai ukuran standar itu. Ya, tetapi juga bisa loh lahirnya itu 47 atau 48 terus setelah lahir ternyata nutrisinya nggak bagus. Terus akhirnya dia di tahun pertama jadinya stunting gitu. Ya, gitu. Dan stunting ini tidak bisa dikoreksi setelah 2 tahun gitu loh. Jadi kalau anaknya itu sampai 2 tahun ini ternyata tingginya itu ya di bawah standar, otaknya di bawah standar, nanti dia memang tambah tinggi tapi status stuntingnya kemudian dia otaknya tidak senormal yang lain tidak bisa dikoreksi setelah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun tidak bisa dikoreksi. Kalau stunting di Indonesia itu sekarang Ya, kembangnya ya bisa di ini 27%. Ya. perkembangan. Iya, Pak. 27%. Berarti emang harus di awareness ya supaya Ya, harus awareness betul ya tentang stunting. Kalau di luar stunting nih Pak, kalau misalkan di Indonesia supaya kita semua tahu gitu Iya, iya, betul. itu ada nilaian kayak umur yang harus memang orang nikah ataupun umur yang harus maksimal orang nikah itu sebenarnya Iya. ada nggak sih sebenarnya teori itu? Ya, ini pertanyaan bagus dan ini penting untuk Iya, semua yang masyarakat. iya. Masyarakat ini bagus pertanyaan Mas Baim. Jadi kan orang melahirkan tuh sehatnya antara 20 tahun sampai 35 tahun. Perempuan ya. Jadi idealnya makanya jangan nikah sebelum 20 tahun mestinya untuk perempuan ya. Untuk laki-laki memang kita program BKBN justru 25 tahun. Resikonya kan sekarang itu kan banyak nikah yang terlalu awal ya, ada yang 15 tahun, ada yang kecelakaan ini, ada yang 15 tahun hamil, itu kan ada anak SMP hamil kan ada. Gara-gara hamil maka kemudian dia itu tidak tambah tinggi gitu. Karena apa? Tulang waktu dia hamil, tulangnya yang harusnya tambah panjang diambil sama bayinya. Ya bayinya kan ambil tulang ibunya itu. Kalsiumnya. Jadi akhirnya dia nggak tambah panjang. Ini kan kasihan. Di samping tidak tambah panjang, kemudian dia tulangnya tidak padat. Kan tulang manusia itu sebenarnya iya tambah semakin dewasa semakin padat, keras itu. Nah, kalau dia umur 15-16 sudah hamil, ternyata tulangnya itu relatif lebih keropos dibandingkan orang yang hamilnya setelah 20 tahun gitu. Nah, itu orang kan tidak menyadari begitu. Terus besok setelah menopause, kan orang menopause itu resikonya kan tidak menstruasi dan kemudian tulangnya agak lebih cepat keropos. Jadi orang yang seperti itu kalau sudah menopause cepat bungkuk jadinya. Tapi dia tidak menyadari bahwa dulu saya nih kawinnya, hamilnya itu usianya terlalu muda sehingga waktu umur 60 tahun sudah bungkuk badannya itu. Tapi kayak gitu kan tidak dipikirkan. Nikahnya umur kurang dari 17 tahun itu kan mulut rahimnya itu masih menghadap keluar. Ya kalau dia hubungan layaknya suami istri
daerah yang mau jadi kanker itu masih di luar. Sehingga kalau dia kemudian tersentuh alat kelamin laki-laki, besok dia jadi kanker. Kira-kira 20 tahun lagi peluangnya lebih besar. Itu kan nggak ngerti, makanya pertanyaannya ini bagus. Jadi batas usia ini kan penting. Yang cervix itu ya. Kanker cervix atau mulut rahim, kanker cervix. Mungkin sekarang nih insya Allah ya yang nonton juga viewernya juga ada dan juga banyak yang nonton. Yang mungkin Bapak itu sebenarnya mau kasih tahu ke mereka mungkin apa Pak? Ya ini terima kasih sekali Mas Baim dan Mbak Paul Jami, luar biasa menjadi keluarga yang menjadi contoh lah bagi kami BKKBN dan juga mungkin ke depan bisa jadi dutanya BKKBN ini boleh. Karena jadi kan tadi Mas Baim sudah menyampaikan bagus sekali ada berencana, sehingga harapan kami dari BKKBN kan kalau ingin hamil juga direncanakan. Ini kan bahwa merencanakan kehamilan sebelum umur 35 tahun, kemudian juga merencanakan jaraknya juga tidak kurang dari 2 tahun. Ini saya kira contoh pasangan yang luar biasa, tidak hanya menjadi public figure tapi juga menjadi panutan. Ya, harapan kami seperti itu, dan karena berencana itu keren dan juga untuk kepentingan kesejahteraan keluarga kita. Itu saya kira Mas Baim. Terima kasih loh Pak. Yang terima kasih ya. Sharingnya kita bisa langsung ngobrol. Iya. Saya nggak nyangka loh kalau sampai rumahnya Mas Baim. Nggak ngimpi. Saya juga mau bilang salam hormat buat istri sama anak. Terima kasih. Saya sebelum di sini juga udah bilang sama mereka semua kalau kita akan bikin ini foto ya, foto terima yang kasih. lucu Ya, di terima depan. kasih. Keluarga. Jadi saya setelah selesai ini nih akan ada foto kita bertiga sama Kiano. Nanti pose lucu-lucu. Nah saya kasih challenge ke dia dengan setelah tayang ini saya akan minta kalian foto dengan gaya yang lucu-lucu juga sekeluarga, apapun itu gayanya. Nanti di post di Instagram kalian dan hashtagnya itu hashtag apa yo? Berencana itu keren. Berencana itu keren sama hashtag jangan lupa BKKBN. Jadi di situ nanti kita akan pilih nih siapa yang menang. Mungkin berapa hari setelah ini ya? 3 hari setelah ini lah Pak ya. Jadi dilihat dulu, nanti saya juga ngeliat, di BKKBN juga ngeliat, nanti kita akan nilai. Siapapun kalian di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, siapapun kalian, apapun bentuk fotonya kita akan nilai. Mudah-mudahan lucu juga ya. Nanti yang paling lucu kita akan kasih hadiah ya. Hadiah pasti keren. Oke Pak, terima kasih sekali. Terima kasih Mas Baim, luar biasa. Mudah-mudahan ketemu lagi ya. Amin. Oke deh, dadah.